Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Saya sedang mengikuti beberapa video. Isi dari kontennya cukup menarik untuk dikaji dan dibahas berkaitan dengan usaha pembubaran yang lagi-lagi dilakukan oleh Ansor. Tapi terus terang saja, kalau saya dengan Ansor itu sudah sangat paham sekali ya. Pasti landasannya adalah NKRI, karena dia merasa paling NKRI gitu. Landasannya merasa paling Pancasilais, karena dia merasa paling Pancasilais. Kemudian landasannya keamanan. Padahal tidak ada ormas Muhammadiyah tidak merasa terganggu dengan pengajian Salafi. Ormas Persis tidak merasa terganggu dengan Salafi. Al-Irsyad tidak merasa terganggu dengan Salafi. Mengapa hanya Ansor saja yang merasa terganggu dengan Salafi? Ini juga perlu dipertanyakan, siapa sebenarnya di belakang Ansor gitu. Mengapa kemudian Ansor menjadi kendaraan untuk membabat habis pengajian-pengajian yang tak sejalan dengan cara berfikirnya Ansor? Begitu saja gitu. Ada apa sebenarnya dengan Ansor? Begitu galaunya dengan pengajian Salafi. Ini yang harus dipertanyakan kepada Ansor. Apakah Ansor ini mewakili Islam? Islam yang mana yang diwakili oleh dia gitu? Kalau berbicara nasional, nasional yang mana yang menjadi sorotan dari Ansor? Seharusnya juga dipertanyakan gitu. Kalau memang benar-benar Ansor itu mencari Salafi mencari permasalahan, mewakili Islam yang mana coba? Organisasi yang mana yang diwakili oleh Ansor? Apakah dia sudah merasa paling baik? Apakah hanya karena kalah saing saja? Apa kacamata yang dipakai Ansor bahwa pengajian Salafi salah itu di mana? Kacamatanya apa gitu? Referensinya apa yang dipakai oleh Ansor itu? Itu dipertanyakan, dipertegas tuh. Kalau dia membawa Islam, Islam yang mana? Gitu. Harus dipertegas. Sehingga kita tahu persis siapa Ansor. Ini kayaknya selalu yang ditampilkan kalau tidak masalah Pancasilais, NKRI. NKRI yang mana? Apakah NKRI ini cuma miliknya Ansor saja gitu? Pancasila yang mana? Apakah Pancasila itu miliknya Ansor saja? Negara ini negara yang didirikan oleh semua kelompok, bukan hanya satu kelompok. Jadi tidak layak seorang Ansor kalau cara berfikirnya itu sangat parsial sekali. Membawa Islam kepada pemahaman parsial sesuai dengan pahamnya sendiri. Dan kemudian menilai kelompok yang tak sesuai dengan pahamnya dianggap sesat. Dan tidak boleh ceramah di Indonesia. Ini kan keterlaluan ini. Sangat keterlaluan sekali. Dasarnya apa gitu? Apa dasarnya coba? Tunjukkan dasarnya apa? Publik biar tahu. Kalau Islam yang mana yang melarang? Kalau paham-pahamnya siapa yang melarang? Bukan hanya terus-menerus yang dilakukan itu adalah kebencian-kebencian. Itu kebencian namanya. Ini yang disebut menebar kebencian. Seharusnya ini yang ditangani oleh pemerintah. Gerakan-gerakan seperti ini, gaya-gaya seperti ini. Karena sudah sangat tidak sesuai dengan toleransi. Bahkan inilah yang tidak Pancasilais. Kalau Pancasilais ya tindakannya tidak ilegal begitu caranya gitu. Apa selalu meminta apa ukurannya lo apa? Islam yang mana yang dipakai coba ingin tahu itu. Jawab Ansor itu. Islam yang mana yang dipakai itu? Kalau cuman Islam menurut kelompok Anda jangan dijadikan parameter. Kalau terus-menerus ini yang dilakukan, tidak akan pernah ada kesatuan di Indonesia ini. Berarti yang selalu menimbulkan kekacauan, permasalahan di tengah-tengah umat ini, orang yang suka menolak pengajian.
karena menggunakan parameter kelompoknya, bahwa kelompoknya paling benar, yang lain salah. Kalau memang merasa tidak benar, merasa memang benar, kemudian tidak merasa orang lain salah, parameter apa yang dipakai? Janganlah menggunakan ajian mumpung karena ada orang-orang NU di pusat misalnya, dalam pemerintahan lalu digunakan sebagai senjata. Kekuasaan ini namanya regimentasi yang dilakukan, yaitu kekuasaan tunggal, macam-macam. Mu'tazilah dahulu kala ketika tidak setuju dengan gagasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diberangus oleh Mu'tazilah. Ini kan sama saja tindakannya, main kasar namanya. Sebentar-sebentar pembubaran pengajian. Apa-apaan? Islam yang mana yang mengajarkan satu sisi berbicara tentang pluralisme nilai, perlunya rasa nasional dengan agama-agama yang lain. Anda saja terhadap paham kayak seperti itu tindakannya tidak menunjukkan sebagai seorang muslim, yang seharusnya lebih ditunjukkan kepada sesama muslim dong. Bukan kebencian terus-menerus. Jangan berbicara pluralisme, nggak perlu berbicara pluralisme. Kemudian merasa lebih baik dengan kelompok lain. Kalau tidak merasa lebih baik, apa coba parameternya? Saya ingin tahu apa parameternya. Dijawab ini. Masa terus-menerus itu yang dipakai? Kebencian demi kebencian, sudah berbab-bab pengajian dibubarkan sudah. Dan kemudian endingnya memperjuangkan kelompoknya sendiri kan? Apa kalau tidak kelompoknya sendiri yang diperjuangkan? Sangat politis sekali namanya itu. Apa coba parameternya? Kalau pakai Islam yang mana parameternya? Saya ingin tahu. Dijawab saja gitu. Jangan sebentar-sebentar berbicara atas nama NKRI. Jangan sebentar berbicara Pancasila. Karena Pancasila tidak mengajarkan pembubaran pengajian. NKRI tidak mengajarkan pembubaran pengajian, yang ada toleransi. Sementara dengan agama lain suruh baik, kenapa dengan kelompoknya sendiri, kalau sesama Islamnya, kemudian muncul statement pernyataan sumbang? Kenapa yang dipandang oleh Islam Anda tidak dilarang? Kenapa? Kemudian Anda mencoba melarang sesama Islam, apa tujuannya? Apa coba tujuannya? Jadi ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada umat. Biar seluruh umat tahu sikapnya Anda itu apa. Mewakili Islam yang mana kalau Islam itu. Kalau bukan sikap Islam ya nggak perlulah ditunjukkan. Kalau NKRI yang mana yang mengajarkan pembubaran pengajian? Kecuali kalau ke NKRI diklaim miliknya Anda seorang. Kecuali kalau Pancasila diklaim Anda seorang, baru Anda main hakim sendiri. Kecuali kalau Anda yang bikin Undang-Undang Dasar 45 itu. Coba bayangkanlah. Tidaklah kemudian merasa lebih baik yang lain, selalu pembubaran. Ini kan mestinya perlu menjadi perhatianlah dari tokoh-tokoh di atas, dari kalangan yang mengendalikan Ansor ini, biar tidak ngamuk-ngamuk melulu gitu. Karena setiap kali muncul mesti Ansor. Di depan tuh mesti Ansor gitu. Selalu muncul dengan statement dan pernyataan miring terhadap orang yang dikatakan Wahabi tadi itu. Apa? Sudah hilang rasa kecerdasannya di mana? Apakah kecerdasannya seperti itu sebatas membubarkan pengajian gitu? Sudah tidak ada cara-cara lain? Apakah kepintarannya di situ? Nilai intelektualnya di mana? Rasa keindonesiaannya di mana? Wong yang dibubarkan orang Indonesia kok. Anda dengan agama lain suruh baik-baik Anda, bahkan bisa melindungi gereja kan? Tapi mengapa ketika berbicara pengajiannya Salafi Anda itu sakit hati? Ada apa sebenarnya? Itu perlu dijelaskan kepada umat, biar umat tahu siapa Anda gitu. Apa landasannya? Kalau cuma landasan yang tidak masuk akal, jangan dijadikan landasan.
Ingin menciptakan kedamaian-kedamaian model siapa? Ingin menciptakan keramahan-ramahan modelnya siapa? Ini yang disebut oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai rezimintasi. Berusaha menjadikan pahamnya sendiri sebagai rezim, sebuah kekuatan yang dominan, sangat politis sekali. Ini yang tidak baik ke depannya. Bangsa seperti inilah yang akan selalu menimbulkan gejolak. Begitu tidak sesuai dengan kelompoknya, dianggaplah dengan nilai-nilai yang negatif, yang tak mencerminkan sebagai seorang mukmin yang memiliki perasaan kebersamaan dalam Islam. Apa artinya innamal mu'minuna ikhwatun kalau cara-caranya kasar seperti itu? Saya pikir ini yang perlu menjadi telah mendalam ya, agar paham benar lah. Perlu dijelaskan kepada umat sehingga umat mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Perlu itu Ansor menjelaskan, klarifikasi kebenarannya itu. Apa motif pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Ansor itu, apa motifnya gitu? Di mana letak kebenarannya itu? Kalau cuma menurut kelompoknya, jangan dijadikan parameter lah. Itu bukan parameter agama, parsialis itu. Itu parameter mazhab, namanya mazhab kelompok. Ini dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.